Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap energi. Coba perhatikan gambar berikut. Apakah yang sedang dilakukan Jono? Apakah tindakan Jono termasuk hemat energi? Apa yang sebaiknya Jono lakukan? Jono sedang membaca buku, tapi coba lihat sekeliling Jono. Kipas angin, TV, lampu ruangan, dan lampu tidur dinyalakan semuanya. Padahal Jono sedang fokus membaca buku. Perilaku Jono ini tidak boleh kita tirukan karena termasuk tindakan yang boros energi. Jadi, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita tentang pemanfaatan energi. Sebelum mulai, kita akan mengingat kembali pengertian hak dan kewajiban itu sendiri. Hak merupakan sesuatu yang harus dimiliki dan didapatkan seseorang, atau sesuatu yang benar menjadi milik kita dan tergantung diri kita sendiri. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang wajib atau harus dilaksanakan oleh setiap orang atau kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Mari kita mulai dengan hak dan kewajiban terhadap energi listrik. Kewajiban kita terhadap energi listrik yang pertama, mematikan alat elektronik seperti TV, kipas angin, lampu, AC, dan lain-lain setelah selesai digunakan. Yang kedua, tidak boros listrik. Yang ketiga, membayar tagihan listrik. Sedangkan hak kita terhadap listrik adalah 1. Menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan aliran listrik yang lancar dan aman. Adapun cara menghemat listrik adalah mematikan TV jika tidak ditonton, tidak menyalakan alat elektronik secara bersamaan, tidak menggunakan lampu di siang hari, mematikan AC atau kipas angin jika keluar dari ruangan, tidak sering membuka tutup kulkas, memilih dan menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi. Yang kedua, hak dan kewajiban terhadap sumber energi air. Kewajiban kita terhadap sumber energi air yang pertama, menjaga kebersihan mata air. Yang kedua, tidak boros air. Yang ketiga, membayar tagihan air. Sedangkan hak kita terhadap sumber energi air, menggunakan air untuk keperluan sehari-hari dan mendapatkan air bersih. Cara menghematnya, menggunakan air bekas mencuci beras untuk menyiram tanaman, sebelum mencuci piring, membuang sisa makanan di tempat sampah, mematikan keran setelah digunakan, dan tidak menggunakan air untuk bermain. Lalu yang ketiga, hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi kimia. Contohnya, bahan bakar bensin. Kewajiban kita yang pertama, menggunakan sepeda atau berjalan kaki bila jarak bepergian kita dekat. Yang kedua, menggunakan kendaraan umum saat bepergian jauh. Hak kita terhadap sumber energi kimia atau bensin. Yang pertama, mendapatkan bahan bakar dengan mudah. Yang kedua, mendapatkan udara yang bersih karena polusi berkurang. Itu tadi pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban terhadap energi. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Jadi, kita harus bijak dalam menggunakan sumber energi agar keberlangsungan energi dapat terus kita rasakan manfaatnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. Artinya, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26-27.